Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sedap Malam. Kali ini kita ada masih di kota Bandung, di tengah-tengah kota Bandung, di rumah Belanda ya. Gimana nih? Peninggalan ya. Peninggalan Belanda. Dari zaman Belanda. Gimana? Ayo. Dari Lutfi, Apa aja? gimana perasaannya? Kan kalau aku mah tadi pas masuk di gerbang sih rasanya pengen ketawa terus sih, kayak seneng gitu rasanya. Happy. Kayak happy gitu. Padahal tadi sempat ada drama, ya, drama perulu hatian. Itu sih. Kalau aku sih belum ya, karena masih apa ya, kebayangkan kita di pinggir jalan tuh ya, jadi masih rame aja gitu. Jadi belum ada apa-apa sih. Karena kan ini kita di tengah jalan ya, dekat banget Enggak, jalan. pinggir jalan. Oh, pinggir jalan ya. Maksudnya kita ketabrak. Gak, maksudnya rumah itu deket banget sama jalan raya. Oke. Terus yang aku rasain sih jadi kayak pusing aja gitu. Pusing. Tapi nggak kayak pengen ketawa kayak Lutfi sih. Oh, enggak. Nggak, aku nggak pengen ketawa. Nempel-nempel yang di hati. Oh, kalau enggak. Icai gimana? Tadi sih rasanya baru panas doang ya hawanya. Karena kan pinggir jalan banyak angin sih harusnya. Cuma ini ya panas aja gitu. Makanya tadi lepas jaket. Gitu sih. Apa kita mau langsung masuk gitu? Langsung Langsung kita masuk nggak sih? let's Mungkin go. daripada penasaran kita langsung masuk Iya. aja. Balik. Sekarang kita udah masuk ke dalam. Kayaknya kita kayak di ruang tamu gitu. Karena ini ruangan pertama gitu. Ketika kita masuk ke dalam satu rumah itu, ya ini kita di sini gitu. Dan di sini juga kayak ada Masih bekas ada. lemari bekas gitu. Ini masih bagus sih, Kuat ya. kuat, Kayu. kokoh. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini modelnya masih jadul banget gitu. Pasti di rumah nenek kalian masih ada lah yang kayak gini gitu. Cuma makin ke dalam makin di sini nih rasanya makin ngap gak sih? Iya. Ngap, sakit ke Dor. Dor. Cuman dari tadi yang sebelah kiri saya ini ketawa-ketawa nih, tahu kenapa ya? Oh. Kopi itu mah. Kayak Upi seneng banget gitu. Ya nih. Kayak lagi Kayak happy ada something banget. yang buat kamu happy. Apa itu? Tidak tahu. Tidak. Tagihan lunas. Membuat dia ketawa terus. Gitu sih. Tapi yang perasaannya apa ya? Kayak merinding bagian belakang sih, kayak Iya, gitu. kayak pas ngelihat ke belakang tuh deg-deg iya. Kayak ya, deg gitu. Jam Dar-der-dor lah pokoknya. lihat ya dong gitu sih. Langsung aja kali ya, Boleh, kita boleh. panggil suhu kita. Awira, Mangga, oh ya. say. Cing, cing. Jadi yang kalian rasain gimana? Ngeri. Sesak, Apa? ngap. Itu apa sih? Oh iya. Ngeri. Dar-der-dor. Ya. Nah, jadi Mencengangkan ya. tempat ini tuh dari auranya aja sudah merah. Menandakan bahwa ada sosok yang sedang sangat menakutkan. Sosok itu berada tepat di sebelah itu di ruangan. Ruangan itu tuh bisa dibilang tempat istirahatnya sosok tersebut. Ya. Nah, makanya kita kan pengen tahu, datang ke sini kan silaturahmi, mediasi, sejarah. Ya, kita kan pengen tahu, makanya lebih baik kita langsung ke dalam aja. Karena saya udah pusing ini. Iya. Saya udah pusing. Buat beritahu. Baik kita ke dalam aja. Nah, di tempat ini yang tadi saya bilang aura merah itu sangat kuat berada di sini karena tempat istirahatnya sosok tersebut. Nah, ini di sini. Makanya mendingan kita langsung mediasi nih. Nah, cuman sebelum mediasi dimulai, aku tuh pengen nanya dulu ke kalian nih, gimana setelah masuk ke ruangan ini?
ngerasainnya mual, Ya. langsung ke hulu. Kamu Lutfi, Chan? gimana? Kalau Lutfi? dari saya sendiri sih mual iya, cuma ini kayak gelisah banget. Ya. Deg-deg. Fakti apa? Gelisah, terus apa? Ngebiri-biri kamu? Apa bahasa? Tremor gitu. Tremor. Tremor. Terus dingin gitu. Iya benar. Terus kamu? Lutfi happy. Kok kan? Baru ketawa. Kenapa happy ya? Ya, jadi kan hampir semua yang di sini itu mual. Nah, kenapa kalian bisa mual? Saya mau jelasin dulu nih. Jadi mualnya kalian ini yaitu karena ada energi yang bertabrakan sama kita gitu. Jadi mun bahasa Sundana rek naon ka dieu, rek naon ka dieu, rek naon ka Soalnya tadi dieu. pas kita di depan aja tuh kayak udah auranya kan. Nah, Sebelah sini paling kenceng. nah itu makanya kan bertabrakan energi itu ada yang contohnya seperti dengan suara-suara. Mereka menunjukkan dengan suara-suara. Nah, ke kita mereka menunjukkan dengan mual-mual. Bahwa di tempat ini tuh ada sosoknya seperti apa, makhluk apa. Nah, lebih baik kita mediasi. Kita harus langsung ke Lutfi ini. Udah happy banget Iya, dari tadi. gitu. Dari opening tuh udah Coba happy Lutfi sebelah banget. sini. Sebelumnya sakit ini. Terus Lutfi kenapa bisa happy gitu? Kenapa? Kayak ada yang pengen ngajak main. Aduh. Oh gitu. Oh, pengen ada yang ngajak main. Yuk main yuk. Oh, Itu katanya. Main bersama dia. mudah-mudahan sih. Ceritanya. Pi apa sejarahnya ya Pi? Iya. Sejarahnya Semoga lah ya. kita ungkap nih rumah ini kok bisa terbengkalai gini, sebagus ini ya, propertinya masih Iya. bagus-bagus semua gitu. Pintu-pintu jendelanya juga ya. Yang masih utuh. Iya, tuh, bagus banget, antik klasik ya. Iya. Gitu. Masih bagus juga. Tapi kalau ngeliat Lutfi happy, kita juga seneng ya. Iya. Jadi nggak Happy. nggak apa namanya, nggak terlalu sar-sar Jadi pencair juga. gitu ya. Oke, Lutfinya udah ready. Udah ready Pi? Yakin? Udah main ketawain. Udah greget. Siap? Siap. Oke. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Kenapa? Bisa kita bicara. Bisa kita bicara sebentar, Ngobrol yuk. ngobrol, berbicara. Bisa berbicara. Kamu kenapa happy banget ya? Tapi Seneng ya? Serem gak sih? Kesini. Jangan jauh-jauh, Jangan jauh-jauh, kita di sini aja. Di Kamu sini main? aja. Kamu main. Mau main? Main kemana? Main kemana? Di sini aja ya, di tengah-tengah. Ngobrol dulu dong. Kita mau ikut tapi ngobrol dulu. Ngobrol dulu ya. Mau nggak bawa boneka sih? Ya nggak bawa boneka. Suka boneka? Kita ngobrol ya. Ah, nyanyi. Aduh, di.
Kamu seneng megang boneka sambil nyanyi-nyanyi ya? Di tengah-tengah yuk. Mana kita nggak bawa boneka? Kita nggak bawa boneka. Bisa kita geser ke sebelah sini? Ke tengah yuk. Yuk kita ke tengah dulu yuk sedikit. Kita ngobrol bentar aja. Bisa. Nih kayak kebiasaan ngedenger lagu yang pakai kaset yang lebar gitu nggak sih? Oh iya, zaman-zaman Masih dulu zaman kan dulu. ya. Dari nada juga masih yang Iya, semacam piringan iya. gitu. Kan dari nadanya kan kayak lagu-lagu gitu banget. Nyanyinya di tengah yuk. Tinggalin Tadi juga Boneka Aldi. Tadi dia nyanyi gitu. Berarti agak ke zaman sekarang. Bisa ngobrol sebentar? Di sini sama Ngobrol yuk. Kamu di sini ada temen nggak? Banyak temennya. Di mana temannya? Temennya ada di mana aja? Siapa aja? Coba sebutin. Jangan. Sini mundur dikit. Kita nggak tahu kalau ada kamu. Kita Kamu nggak suka bawa nari nggak? boneka. Kalau mau nari nari aja tapi di sini. Kalau nggak nyanyi ya ketawa. Bisa ngobrol dulu sebentar? Sebentar aja kita ngobrol. Kamu tinggal di sini? Enggak. Kamu di sini sama siapa? Tapi ini ada amarah. Iya. Ini ada kekesalan. Makanya nyanyinya makin kesel nih. Makin naik nadanya. Kenapa? Kita beres ya? Ngobrol dulu sebentar bisa? Bisa kita ngobrol? Bisa. Kamu yang tinggal di sini? Apa Anda yang diam di tempat ini? Bisa kita bicara sebentar? Boleh Kami kita bicara? Kami datang ke sini hanya ingin tahu sejarah di tempat ini. Bisa? Yuk bicara. Bisa kan? Kenapa? Kami datang ingin tahu sejarah di tempat ini. Punten, bukan kita ngeganggu. Kita hanya Bisa dijelaskan tempat ini dulunya tempat apa atau keluarga siapa yang ada di tempat ini? Bisa jelaskan ke kami?
Ada nyarios pakai Sunda. Ini kayak mancing gak sih? Dari suara, dari lagu Boneka Abdi ini tuh kayak mancing gak sih? Iya. Makanya yang tadi anak kecil tuh kayak nyanyi ini terus. Manggil siapa? Kenapa? Manggil siapa? Ada yang mau datang? Siapa itu yang datang? Boleh kita tahu? Tidak dijelaskan. Bener kan jam scare? Biasanya Rimos. Mau mana naon? Getih, tegaduh. Tegaduh kami mah. Munduran sekedik biasa. Yuk. Sekedik yuk. Nah, tiasa nyarios saya namanya. Kumaha ya tempatnya? Aya naon di luhur? Nggak kedengeran ya? Tangan itu. Jangan ya. Jangan sakit sudah. Nyeri, Yang lalu karunya udah budakna. biarlah berlalu aja. Ayat, ayat. Ada apa di sini dulu tragedi? Ini karena orang depresi. Jangan. Ulat, ulat, Karunya tuh. budakna karunya. Karunya iya anu di awak ya. Tong. Tos satunya. Tos satu. Ya, tos. Tong nyelakakan budak iya. Tong. Tongnya. Pendek apa cenah? Tong gitu. Air. Kang Upi gimana? Kenapa? Apa yang kamu rasain? Bisa jelasin kan apa tadi? Tadi tuh Happy dari pas awal. depan tuh seneng aja gitu, terus udah gitu pas tadi sempat nge-footage yang masuk itu di ujung lorong satu ada yang nongol, terus gitu katanya ngajak main, pengen lari-larian gitu, terus udah gitu tiba-tiba nggak tahu ya, aku juga nggak kepikiran kok jadi bergumam lagu itu ya, tapi di scena kecil tuh katanya nyari bonekanya. Bonekanya hilang. Oh katanya gitu, terus udah gitu
dia manggil sesuatu tadi tuh, nggak tahu apa. Manggil sesuatu, terus udah gitu manggil yang di pojokan sana tadi. Iya. Ya. Terus apa ya? Aku lihat ada ya menurut saya ada yang nggak tahu pembunuhan, nggak tahu bunuh diri. Soalnya pas tadi kita ngedoa itu di pohon yang gede itu, aku tuh ngeliatnya nggak tahu ada yang gantung diri, nggak tahu ada yang ngelayang, gitulah pokoknya mah. Di atas kepala aku gitu, di sinilah gitu. Aku pikir tuh ya masa sih pohon ya maksudnya yang belum terlalu ini, tapi kok gitu, tapi kok ada, kata saya ada yang ngegantung gitu loh. Aku pikir ada apa gitu, ya gitulah pokoknya. Cuma itu dia bawa bukan pisau ya, atau belati ya, kayak tapi bukan keris yang gini, yang kayak taring gitulah si pedangnya teh. Yang panjang. Panjang gitu. Ya betul. Itu sih. Jadi kan yang sosok yang masuk ke Lutfi itu, yang pertama kan anak kecil dulu. Nah itu tuh menunjukkan kebahagiaan yang dulunya di tempat ini. Itu keluarga Belanda, gitu kan ya. Mereka menunjukkan bahwa anak zaman dulu itu bermain dengan seperti halnya yang tadi Kang Lutfi lakukan, gitu. Nah cuma ada beberapa tragedi yang membuat semuanya menjadi hancur. Jadi keharmonisannya, kebahagiaan itu semua hancur. Nah ya, tadi sosok yang bisa dibilang membunuh, bunuh diri, begitupun darah. Nah itu semuanya dijelasin pada intinya bahwa di tempat ini tuh dari kebahagiaan banyak tragedi-tragedi yang sangat membuat keluarga ini jadi nggak bisa menikmati lagi kebahagiaannya itu. Yeah. Macam ragam di sini tuh tragedinya ada. Gitu. Nah makanya tadi Lutfi secara tidak langsung dia begini, terus nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah itu dia sebenarnya secara tidak langsung memberitahukan ke kita suasana dari awal seperti apa. Setelah dia ngasih tahu situasi pertama seperti itu, nah berikutnya kan ada Tragedinya ya. Nah gitu. Makanya kan dampaknya tuh yaitu kita kan baru mulai nih. Di sana tuh, di dalam sana tuh sebenarnya udah ada yang nunggu juga untuk mediasi juga. Nah, secara lebih detail dan jelasnya, siapa sih sosok perempuan itu? Iya. Dan kemana sih keluarga yang lain? Iya. Kita harus tahu itu. Karena Lutfi udah membuka dari awal. Iya. Dari anak kecil, pembantaian, pembunuhan, bunuh diri, darah, daging, dan segala sesuatunya. Kita harus selesaiin. Gitu. Nggak bisa setengah-setengah. Iya. Gitu. Ya. Nah, lebih baik sekarang kita pindah lokasi karena di situ udah ada nunggu kita ya. Kita langsung aja ke sana. Kita pindah tempat, let's go. Yuk, kita Kita udah pindah tempat, udah. Terus di sini sih lebih, misalkan apa ya? Lebih dingin. Iya, lebih adem. Dan Tidak menggigil. menegangkan seperti tadi pas awal ya. Kalau itu gimana teh? Kalau kebalikannya sih ya, ada rasa sakit hati yang benar-benar sakit banget gitu. Yang belum bayar utang ya? Beda. Benar-benar sakit hati gitu. Yang tadi tuh lewat sih kayaknya maju ke sini gitu. Cewek sih ya kalau Putri lihat. Jadi dia tuh sakit hati banget. Dan alhamdulillah ya, maksudnya tadi kan sakit banget ya perutnya, ternyata udah terkuak kan sama Upi. Kalau ada yang ditusuk ini tuh benar-benar ngerasain gitu ya, meskipun saya tadi nggak di depan, di belakang tuh udah ngerasain. Nah kalau ini mah sakit hati aja. Sakit hati, Sama panas. Susah sih. Kalau Putri mah panas, Tapi ada amarah. oh ya, sebagian rada nggak menegangkan banget Ya, seperti nggak kayak tadi. di depan. Mm-mm. Iya sih, lebih
Gitu, tapi aku mah kayak tau nggak abis berenang tapi malam-malam menggigil. Belum pernah. Aku pernah sih. Itu menggigil banget aku. Nih, Mike. Aku tinggi banget. Gitu. Tapi yang kata teteh tadi yang cewek itu gimana tuh? Apakah masih ada atau Ada sih kalau Putri buat dari tadi di sana, terus mungkin bisa jadi aura yang panas mah pas tadi Awir buka itu kan, Jendela. pas buka jendela teh set gitu, langsung pada kayak apa, brr gitu. Cuman ya itu cewek itu teh nungguin, tapi kayaknya nggak tahu nih ya muka siapa. Cuman dia pengen Sakti, ngungkapin kayaknya. Udah nggak terlalu sakit hati sih akunya, cuman kayaknya dia tahu dia udah ngedeket gitu. Cuman udah merinding. Mendingan kita panggil aja suhunya ya. Awira. Jadi yang dirasain Teh Puput itu ada sakit hati, amarah, dan dingin ya. Tadi Ya. Sakti bilang. Ya. Nah, jadi kalau secara filosofi yang tadi kalian bicarakan itu tuh, kejadiannya di tengah malam karena dia menyaksikan kejadian itu, mau ngelawan gak bisa, makanya marah gitu. Jadi kejadian yang dialami oleh sosok perempuan itu, dia melihat dengan mata dia sendiri kejadian yang sangat tragis itu, makanya dingin, marah, apa tadi, Panas, panas, nahan emosi gitu. nah itu campur aduk semua itu, kita akan langsung cari tahu ada kejadian apa sih di tempat ini, kejadian di malam hari itu. Tepat. pindah teteh itu kalau diem? Boleh. Ya. Karena sosok tersebut sudah mendekati Teh Epa dan Teh Puput. Epa aja. Nanti kita Teh Puput. sudah Teh Epa, kita akan ke Teh Puput, baru ke Sakti. Nah, disitulah kita akan tahu sejarah apa sih yang ada di rumah ini. Ditekan lagi. Ya, siap Teh Epa. Siap. Agak geser semua. Terus geser. Nah. Pak, bisa. Siap. Malam. Selamat malam. Maaf ganggu. Boleh tahu sama siapa ini? Yang di belakang sana ya? Boleh tahu, boleh ceritain sejarahnya rumah ini kenapa bisa sampai kayak gini? Dulu saya, keluarga saya berada di sini. Tapi saya tidak tahu kenapa keluarga saya Jadi kamu menyaksikan tiba-tiba pas ke rumah tuh udah nggak ada. Dari saya tidak tahu kenapa bisa
seperti ini. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Melindungi. Kamu siapa dari yang anak tadi yang nyanyi nimang-nimang bayi gitu? Boneka gitu, itu siapa kamu? Ponakan? Ponakannya? Anak. Anak? Anak saya. Oh. Saya tidak bisa. Menjaga. Tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa melawan. Bisa melawan karena masih kecil. Namanya siapa? Tidak ingat. Emang ini di itunya sama siapa? Tahu nggak kamu di sini ada siapa aja gitu? Ada yang tinggi besar. Tapi ya, kalau boleh tahu di sini kamu bersama siapa saja? Apakah keluargamu ada di sini juga? Bersama kita di sini. Di ruangan itu. Anak saya. Oh, ibu. Anak kamu. Boleh kami tahu motif pembunuhan apa, ingat atau siapa gitu yang mencoba membunuhnya? Pribumi kah atau sesama keluarga negaraan? Kak asing. Keluarga asing juga. Oh. Boleh nggak ceritain lagi apa yang kamu tahu gitu? Itu yang ingin disampaikan. Saya datang dari depan pintu. Saya masuk. Anak keluarga saya. Sudah terbunuh. Di depan. Tadi kita ingin menanyakan sesuatu. Kalau semisal tidak ingin menjawab pun tidak apa-apa. Tapi kita mengharapkan kamu bisa menjawabnya. Tadi teman saya di depan melihat ada yang di atas itu. Siapa? Tuh semuanya banyak sekali korban di sini. Oke. Apakah kamu kenal dia? Keluargamu? Berarti di sini keluarga yang cukup besar. Ya, sangat banyak sekali. Oke.
Oke. boleh saya minta sesuatu? Apa? Saya Kenapa? sangat sakit. Sangat sakit sekali. Anak saya tidak bisa saya lindungi. Tolong anak saya. Saya melempar boneka agar tidak anak saya yang Jadi kamu tuh ceritanya mengelabui ya, mengelabui yang jahat itu pakai boneka, tapi tetap anaknya teh ketemu gitu. saya tidak bisa menyelamatkan anak saya. Saya sudah kasih mereka itu, tapi masih tetap ketemu anak saya. Semoga tuh ya nanti kita ketemu sama anaknya, dan semoga kita ketemu juga sama yang jadi di keluarga ini gitu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Udah ya, terima kasih informasinya. Terima kasih ya informasinya. Siapa tahu kita makin ke dalam dapat informasi Ya. yang lebih. Mau nangis? Bau plastik pindah sih. Bau gimana? Kan banyak di situ. Gimana Pak, apa yang dirasain sampai sedih yang mendalam itu gitu? Tahu tadi pas baru banget masuk gitu ya, kayak di sini tuh ramai banget, banyak orang gitu, kayak banyak ada keluarganya gitu. Terus yang aku lihat dia menyesal karena dia tuh udah ngasih mainan anaknya, tapi anaknya nggak selamat gitu, kayak udah sedih aja gitu. Terus ke dada tuh sakit, nyesel kayak gemeter. Ya sih, soalnya kerasa ya kita juga sedih Iya. gitu, tapi bingung gitu kita. Bingung makan tadi diem. Iya, dan pas sama Teput mohon dikoreksi. Tadi tuh kayak apa ya, pas kejadiannya itu kayak banyak baju prajurit. Prajurit itu putih ya. Kayak bawa, bukan bawa pistol sih. Jadi Langsung itu kayak yang kata cer- tadi Upi gitu teh, ada panjang itu. Bukan, kayak pedang ya, Pisau. tapi Tapi yang runcing yang runcing di depan gitu. Tanda. Apa ya namanya teh? Kalau buat kalau lagi perang kayak tombak. kayak tombak gitu. Kalau putri. Jadi kayak pas di pintu tuh kayak banyak aja gitu yang masuk, dan kayak semua berserakan kayak keluarganya di mana, anaknya di mana, dia di mana gitu. Sudah. Ya sih, emang apa sedihnya benar-benar sedih Ya. mendalam gitu. Cuman ya kita tarik ke ruangan ini sih yang ketutup ya, karena memang kecium juga bau menyengat, pertumpahan darahnya gitu. Jadi dia mah emang bener nggak tahu gitu, dia udah sembunyi. Jadi si bayi itu tuh dia umpetin kalau Putri lihat tuh, tapi tetap aja kan ya itulah, aku nggak mau nyebutin karena katanya nggak boleh disebutin, pokoknya itu semuanya bareng-bareng. Nah, Dan tadi kan nanya nama gitu, kayak mau ngomong tuh susah, terus kayak gimana, kayak ngeblank aja gitu, kayak kebayang nih si peristiwanya tapi susah untuk ngomong. emang namanya jadi lupa ya kayak gitu. Nah
Ini sih kalau Putri tadi gelisah-gelisahnya sama yang baik tadi ada yang bolak-balik ya sini terus nggak tahu ada ruangan atau enggak gitu ya. Cuman salpok di situ sih sebelum kesini kayaknya emang kita harus sana dulu deh. Paling iketin aja. Tapi teh untuk Apa? ada aroma-aroma yang tidak enak di sini. Iya. Ada di sini. Kayak rada di ke belakang. Sebenarnya mah di sini sih, Rada ini ya. cuman nggak tahu ada yang pengen komunikasinya di belakang dulu. Kita ke belakang dulu aja kali. Ayo. Let's go. Balik lagi. Kita masuk ke area yang tadi Lebih ya, dalam yang- lagi. Oh, kayak ada yang ngeliatin. Iya. Jadi masuk lagi ke lebih yang dalam. Dan juga sebelum tag kameranya juga kaget. Kayak saya di belakang. Nah, gimana di sini? Di sini kayaknya kamu lebih enak di sini daripada tempat yang tadi. Lebih nyaman. Enggak, pokoknya lebih Tenang. gitu. Dia bisa relax gitu ya. Terus ini lagi ngelawan gitu. Ya sih sama ya, yang Putri rasain juga. Di sini auranya tuh nggak yang sesakit hati, semarah yang tadi gitu. Cuman banyak sih ya di sini gitu. Campuran nggak tahu pegawai, nggak tahu apa gitu ya. Makanya suasananya lebih ke pasrah adem gitu. Gitu. Kalau Pi? Makin lesu ya. Lemah kayak lesu. kayak tadi tuh di sana kayak energi itu masih 100% gitu. Di sana. Makin ke dalam tuh makin Lemas. Loyo. Energinya. makin bagus gitu. Apa? Kalau aku pas masuk ini tuh, kalau Vi kan tadi lemes ya. Iya. Lebih ke bukan biasa aja gimana ya? Dibilang tenang juga, Enggak sih. adem, nggak ada. Kayak ini nggak sih apa ngahulon apa tuh ngahulon? ngelamun. Mm-mm. Jadi kayak ya udah Dan- gitu. Bukan pasrah juga ya. Kayak ngambang. Kayak iya. Jadi kita tuh kayak keikutan ngawang gitu. Daripada kita bingung, ya kita khayal akhirnya Bingung, kemudian baru mulai gitu. Kita kan Kasih makin dulu. dalam nih, makin dalam, makin merasakan suasana di tahun 1830 sampai ke 1925 ya. Jadi secara penglihatan saya tempat ini tuh tempat di mana eksekusi itu terjadi juga. Batasan pasrah ya. Ini kayak dibilang nggak mudah juga gitu. Mau lari gimana? Kayak Jadi di luar sudah ada yang menunggu waktu kejadian, di dalam pun sudah ada yang menunggu di luar situ. Mereka nggak bisa kemana-mana. Gitu. Nah, disinilah kejadian itu terjadi. Gitu. Nah, makanya kan kita harus cepat-cepat mediasi karena sosok tersebut pengen tuntas dan beres masalah ini gitu. Jadi nggak bisa kita berhenti di tengah jalan ya, kita harus bereskan dari tadi anak kecil terus ke TEPA orang tuanya. Nah di sini kita harus mediasi juga karena ada kejadian yang kita nggak tahu apa ya. Nah ini kita harus ke Kang Lutfi dan Teh Puput juga gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya nih ke Teh Puput. Teh Puput melihat seperti apa di sini? Tadi banyak, tapi itu pasrah dia. Mm-hmm. Ya udah mau lari ke sana nggak bisa, lari ke sini nggak bisa.
Terserah. Nggak bisa, jadi di sini teh kayak kelilingin gitu ya orang duduk, udah jongkok. Dikepung gitu. Oh, dikepung gitu, Nah. semua ditutup. Bahkan pembantaian itu pun bukan ke orang Belanda saja. Orang Indo sih yang banyak. Nah, Dibanding mana? orang-orang yang bekerja di keluarga mereka juga Karena kena juga gitu. Nah makanya kita harus lewat Sakti sudah ready? Ya, udah nggak pulang. Udah kosong pemikiran. udah setengah sok atau sakit. Ya udah Sakti maju depan Sak. Karena di sini kejadiannya. Ya, kita mulai ya. Masih jongkok. Nah, udah kelihatan. Malam. Tolongin. Kenapa? Boleh cerita dulu kenapa? Dibunuh. Di mana di sini? Oleh siapa? Siapa? Banyak. Saya kesel. Siapa ini namanya? Tahu nggak? Mau boleh nggak ceritain ada apa gitu sejarah di tempat ini khususnya? Dulunya ini tempat apa? Rumah. Yang cukup Apa? nyaman, Yang cukup. nyaman. Tapi setelah mereka datang, semua hilang. Cukup harmonis. Cukup harmonis. Tapi setelah mereka datang Jadi hilang. kesedihan. Nah, kamu tuh sebagai Kamu tuh apanya sebagai apa gitu? di sini? Bagian keluarganya Iya. atau apa ya gitu? Boleh kita tahu kamu sebagai apa? Kerja. Pekerja. Oh, pekerja. pribumi sini. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Saya dibunuh di tempat ini. Apa? Kami? Apa? Dikepung. Oh, jadi kamu nggak tahu nggak maksud tujuan mereka ngebunuh tuh? kalian tuh apa? Mereka ngebunuh Motifnya. yang di rumah ini gitu. Keluarga ini tuh motifnya apa? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Kamu tidak tahu permasalahannya. Oh, jadi tiba-tiba Tiba-tiba. nyerang gitu. Boleh tahu yang nyerang siapa? Bangsa mana? Jepang. Takut sekali. Ya. Mau cerita lagi enggak? Ada yang mau diceritain lagi enggak? Sampein. Tolong saja. Apa? Udah tolong saja. Minta pulang saja. Tolong. Saya tidak kuat. Gimana tuh ya, kita nggak bisa nolongin. Tapi kita cuma bisa ngirimin doa aja ya. Ya udah tuh ya. Suhu. Bismillah. Udah. Dia ini cuma minta tolong aja, kan kita nggak bisa nolong, cuma bisa ngirimin doa. Ya kita ke bantu doa aja ya. Kita Untuk bantu doa ya.
Tuh kamunya bisa lebih tenang gitu ya. Ya, untuk kamu bisa lebih tenang. Oke. Yang kebayang tuh dia tuh cuman di situ daerah kuasa dia tuh kayaknya dulu waktu hidupnya tuh di daerah situ doang, nggak berani sampai ke depan, jarang banget. Mungkin dia pekerja atau asisten rumah tangga gitu, mungkin nggak tahu. Cuman ya kayak nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dikumpulin siapapun sini, mau majikan mau asisten siapapun dikumpulin gitu. Jadi mereka nggak mengenal ini siapa Iya. terus main langsung asal Kumpulin aja. bunuh aja. Ini tadi apa ya? Sang ngawang ya? Tuh. Iya sih. Melayang kita juga. Layang ya. Kakinya juga kayak Hantu. Iya sih. buat melayang. Pasti melayang karena emang posisinya semuanya kayak sakti gitu sih dong. Langsung dibunuh gitu ya. Ya udah tuh makasih yang udah mediasi di sini gitu ya. Kita berpindah lagi tempatnya ke lebih dalam lagi ya, sebelah sini.